Di era digital saat ini, membangun website itu udah kayak bikin mie instan, cepat, gampang, dan hasilnya bisa dinikmati dalam waktu singkat. Tapi sebelum masuk ke ranah coding, teman-teman butuh alat yang bisa bikin server berjalan di komputer sendiri tanpa perlu nyewa hosting yang mahal. Nah, disinilah XAMPP berperan. Layaknya paket sembako buat para developer yang pengen ngoprek web tanpa keluar duit. XAMPP atau XAMPP adalah software yang nyediain lingkungan server lokal lengkap dengan Apache, yaitu web servernya, kemudian MySQL atau MariaDB database-nya, PHP-nya bahasa pemrograman, dan Perl yang setahu saya ini mulai jarang dipakai sih ya, tapi masih ada lah ya. Nah ini tuh ibaratnya kayak warteg digital gitulah ya buat programmer, semua ada dalam satu porsi. Bedanya kalau warteg di Wakanda itu makin mahal, tapi makanannya makin dikit. Nah, XMPP ini kabar baiknya dia tetap gratis dan full service. Coba bayangin teman-teman mau bikin website, biasanya teman-teman butuh server buat simpan file-file web dan database buat naruh data pengunjung atau pelanggan. Masalahnya kalau teman-teman nyewa server langsung di internet, pertama-tama teman-teman harus keluarin yang namanya duit. Kedua, kalau teman-teman salah konfigurasi, bisa-bisa websitenya nanti diretas sama hacker lokal yang doyan di-paste situs pemerintah. Nggak tahu itu ya, emang gampang kayaknya. Kemudian, XAMPP ini bisa menjadi solusi sih buat semua masalah ini. Teman-teman bisa jalanin server di komputer teman-teman sendiri tanpa harus terkoneksi ke internet. Dengan kata lain, teman-teman bisa eksperimen sesuka hati tanpa takut ada buzzer bayaran yang nyinyirin kerjaan teman-teman. Beda sama infrastruktur di Wakanda yang makin tua dan bobrok. Contoh aja misalkan tol yang baru dibangun aja udah ambles. Itu saya nggak tahu ada di Konoha sebelah mana atau di Wakanda sebelah mana. Nah, si XMPP ini justru makin solid dan terus diupdate atau terus diperbaharui. Ini ngebuat kita para developer bisa belajar tanpa harus tergantung sama hosting mahal atau server yang lemot kayak birokrasi di negeri ini. Jujur aja ya, kenapa sih namanya XM itu sebenarnya agak sedikit absurd kali ya. Tapi ya udahlah, kita terima aja. Jadi XM itu singkatan aja sih. X-nya itu adalah cross platform. Jadi artinya dia bisa jalan di Windows, Linux, dan juga macOS. Nggak kayak eKTP yang janjinya online tapi tetap harus datang ke kelurahan. Kemudian A-nya ini adalah Apache web server buat nampilin websitenya. Kemudian M-nya ini MariaDB dan MySQL ini tuh database buat nyimpen data, bukan buat nyimpen janji palsu kayak pejabat. Kemudian P-nya yang pertama adalah PHP, bahasa pemrograman untuk website dinamis. Kemudian Perl, bahasa pemrograman lain yang jarang dipakai, kayak janji reformasi hukum di negeri ini. Dari namanya aja ya, XAMPP, udah ketahuan kalau tools ini tuh lengkap banget ya. Tapi jangan khawatir, beda sama kebijakan pemerintah kita yang suka bikin paket aneh-aneh. Kayak kartu pra yang isinya cuma video tutorial doang. XAMPP ini beneran fungsional dan bisa dipakai buat development yang serius gitu ya. Kalau misalkan teman-teman perhatiin, XAMPP ini jauh lebih stabil dibandingkan infrastruktur digital di Republik ini. Bayangin aja sistem e-budgeting pemerintah aja masih suka jebol karena human error. Bukan human error sih, mungkin lebih ke gaptek kali ya. Sementara XMPP itu bisa dijalankan dengan lancar di berbagai OS tanpa masalah berarti. Kalau ada bug atau error di XMPP, solusinya jelas, tinggal update atau bahkan kita tinggal baca dokumentasinya ya. Tapi kalau ada bug di sistem pemerintahan, wah, selamat. Teman-teman bakal dipingpong dari satu instansi ke instansi lain tanpa solusi yang jelas. Jadi kalau teman-teman masih ragu pakai XM, coba pikirkan gini. Kalau sistem peradilan di negeri ini masih bisa dikendalikan sama, dalam tanda kutip ya, orang kuat, minimal di XM teman-teman punya kontrol yang penuh. Satu hal yang sering ditanya orang, apakah XMPP itu secure atau aman? Jawabannya aman. Selama teman-teman ngerti cara menggunakannya. Jadi secara default, XM itu dibuat buat development, bukan buat production. Makanya nggak heran kalau misalkan situs-situs pemerintah kok sering ke hack gitu ya, karena dia menggunakan XMPP-nya di production. Padahal kan
khusus development aja. Jadi ada beberapa fitur memang yang sengaja dibuat nggak aman, kayak MySQL tanpa password atau fitur remote access yang terbuka. Ini kayak pemerintah yang suka lupa kalau data rakyat itu harusnya dijaga, bukan dijual ke pihak ketiga buat bisnis. Tapi jangan khawatir teman-teman, bisa ngamanin XM dengan ngatur password root MySQL, matiin fitur yang nggak perlu, dan nggak ngejalankan XMPP di jaringan publik. Dengan cara ini, ya minimal XMPP lebih aman daripada database kementerian yang sering bocor ke dark web. Kemudian salah satu alasan kenapa XM penting adalah karena ini ngasih akses ke siapa aja buat belajar web development tanpa harus keluarin duit buat server mahal. Di negara dengan UMR yang sering kali nggak cukup buat hidup layak, ini jadi solusi buat developer pemula yang pengen belajar tanpa harus investasi besar. Beda sama kebijakan ekonomi yang lebih banyak untungin oligarki daripada rakyat kecil, XMPP itu buat project open source. Artinya siapapun bisa pakai, ngembangin, dan kontribusi tanpa harus izin ke dalam tanda kutip elit tertentu. Bahkan kalau dibandingin sama sistem pajak kita yang makin ngejelimet dan kadang malah ngincar UMKM kecil ketimbang perusahaan besar yang ngemplang pajak, si XMPP ini ya, itu justru ngasih kebebasan buat siapa aja buat mulai bisnis digital dari nol. Dengan XMPP, teman-teman bisa belajar coding, bikin website, dan bahkan membangun startup sendiri tanpa harus takut sama aturan yang berubah-ubah tiap pergantian menteri. Ini beda banget sama sistem hukum kita yang sering diubah sesuai kepentingan kelompok tertentu, dan lebih anehnya lagi diputuskannya tengah malam. Bahkan kalau teman-teman beneran serius belajar, teman-teman bisa jadi developer yang handal dan kerja di luar negeri, di mana skill teman-teman lebih dihargai ketimbang teman-teman harus bersaing sama anak pejabat yang masuk kerja lewat jalur orang dalam. Tapi tenang aja, selama teman-teman masih menggunakan XAMPP dan semangat belajar, teman-teman masih bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, minimal buat diri teman-teman sendiri. Negara mungkin makin bobrok, tapi skill dan pengetahuan teman-teman tetap bisa jadi senjata buat bertahan hidup. Jadi kalau teman-teman lagi mikir mau belajar web development, gak ada alasan lagi ya buat nggak nyoba yang namanya XMPP. Ini tools yang gratis, lengkap, dan powerful. Sementara di luar sana, hukum, politik, dan keamanan nasional makin kacau, setidaknya teman-teman bisa punya kontrol atas sesuatu di dunia digital dengan si XMPP ini. Mungkin teman-teman gak bisa ngubah sistem yang korup atau mencegah kebijakan ngawur dari pejabat yang lebih peduli pencitraan ketimbang kerja beneran, tapi teman-teman masih bisa ngubah masa depan teman-teman sendiri dengan skill yang teman-teman bangun lewat XMPP. Jadi sebelum teman-teman stres mikirin keadaan Republik ini yang makin amburadul, coba aja nih install XAMPP, nyalain Apache dan MySQL, dan mulailah mengoding. Siapa tahu suatu hari nanti teman-teman yang bakal bikin perubahan, kalau bukan buat negeri ini, minimal ya buat diri teman-teman sendiri terlebih dahulu.